Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, yang terhormat itu dosen pengampu kita, yang sama-sama kita ketahui yaitu Bu Usmadona Saleh. Teman-teman, kita pada minggu kali ini kami akan membahas tentang manajemen persediaan teman-teman. Nah, sebelum menjelas lebih jauh, kami perkenalkan diri terlebih dulu, yang mana saya adalah Randy Ardiansah sebagai ketua dari kelompok ini, dan teman saya yaitu Titin Maidria Putri, dan selanjutnya itu Zara Santika teman-teman. Nah, baik, saya ditugaskan untuk menjelaskan yang materi pertama teman-teman, yaitu model manajemen inventaris tradisional teman-teman semua. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh inventaris tradisional tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dulu teman-teman tentang flashback gitu, persediaan. Nah, mungkin kita sudah ketahui, atau mungkin dari semester 1 kita juga Ibu Dona atau yang lain sebagainya sudah menjelaskan apa itu persediaan. Nah, saya tujuannya mengulang kembali gitu teman-teman semua. Nah, persediaan itu apa? Persediaan itu adalah segala sesuatu yang disimpan stok untuk digunakan dalam proses bisnis teman-teman, baik itu secara perusahaan ataupun organisasi teman-teman semua. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa seperti bahan jadi, bahan setengah jadi, dan juga komponen-komponen yang mendukung dari proses produksi itu sendiri teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman, manajemen persediaan itu mengelola inventaris untuk keunggulan kompetitif, meliputi itu teman-teman. Yang pertama itu rekayasa produk berkualitas, harga, lembur, kelebihan kapasitas, kemampuan menanggapi pelanggan, waktu tunggu, probabilitas keseluruhan teman-teman semua. Itu dari mengelola inventaris untuk keunggulan kompetitif dari manajemen persediaan itu sendiri teman-teman semua. Nah, selanjutnya itu adalah biaya inventarisasi teman-teman. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu adalah biaya untuk memperoleh. Nah, di situ ada juga biaya pemesanan, biaya penyiapan. Yang kedua itulah membawa biaya. Yang ketiga itulah biaya stock up teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas alasan tradisional untuk menyimpan persediaan tersebut teman-teman. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan gitu teman, apa itu persediaan. Nah, kita masuk sekarang itu memegang inventarisasi itu. Alasan tradisionalnya apa sih alasannya gitu, itu kita harus bahas gitu. Nah, yang pertama itu adalah menyeimbangkan akuisisi dan biaya tercatat teman-teman. Yang kedua adalah berurusan dengan ketidakpastian dalam permintaan. Nah, ini hal yang penting karena kalau kita dalam satu perusahaan tidak ada kepastian itu, apalagi dalam permintaan dari konsumen, itu harus ada alasan tradisionalnya, itu berurusan dengan inventarisasi teman-teman semua. Nah, yang ketiga adalah membuat buffer untuk bagian yang dibutuhkan. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Yang keempat itu adalah memproduksi inventaris ekstra karena proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Karena dalam satu perusahaan itu juga ada proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Inilah guna alasan tradisional itu untuk menyimpan persediaan teman-teman semua. Yang kelima itu adalah manfaatkan diskon teman-teman semua. Yang terakhir yaitu adalah hedging. Nah, hedging ini apa? Hedging ini mempengaruhi atau terhadap kenaikan harga di masa depan teman-teman. Ini juga sangat berguna karena apa? Karena kenaikan harga di masa depan itu juga disebut dengan meramal sesuatu harga teman-teman. Jadi perlunya adalah alasan tradisional untuk menyimpan persediaan ini teman-teman semua. Nah, kita masuk itu tadi inventaris, manajemen inventaris tradisional. Nah, kita sekarang masuk lagi kepada EOQ teman-teman semua. Nah, apa sih EOQ itu? Mungkin teman-teman tuh asing gitu dengarnya EOQ itu.
Nah, secara sederhananya itu ada singkatannya teman-teman, supaya teman-teman nanti juga paham itu apa EOQ itu teman-teman. Nah, EOQ itu adalah Economic Holder Quantity. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah model yang menghitung jumlah terbaik untuk dipesan atau diproduksi teman-teman. Itu secara garis besarnya gitu. Nah, apa sih gunanya atau apa sih untungnya gitu untuk satu perusahaan? Definisinya gitu. Nah, dari suatu perusahaan itu untuk bisa memanage gitu teman-teman persediaannya, entah itu jumlahnya berapa, itu orang ordernya berapa kali, itu gunanya EOQ itu di suatu perusahaan teman-teman semua. Nah, juga gunanya EOQ ini suatu perusahaan itu adalah dapat membantu barang yang menumpuk teman-teman. Nah, ini apa pula maksudnya lagi gitu. Nah, saya juga jelaskan itu barang yang menumpuk itu teman-teman, apabila itu jangan kita dari perusahaan itu, jangan sampai kita itu misalkan saya itu mengelola itu Toyota gitu ya, jangan sampai saya menumpuk barang mentah itu di dalam gudang teman-teman, itu tidak boleh itu. Nah, itu adanya EOQ itu tersebut teman-teman. Nah, EOQ dapat digunakan barang yang menumpuk teman-teman. Nah, itu sangat berguna sekali. Nah, kalau kita beli secara langsung teman-teman, maka perusahaan itu mendapati kendala yang menumpuk tadi. Nah, kenapa tidak dibeli langsung teman-teman? Karena nggak mau barang-barang itu ada yang menumpuk untuk apalagi untuk diapakan nanti barangnya rusak. Jadi saya jelaskan apa kendala permasalahannya. Nah, makanya itu perlu adanya metode perhitungan EOQ teman-teman, karena kalau ada barang menumpuk pasti banyak menimbulkan permasalahan. Nah, ini permasalahannya yang harus kita bahas. Kenapa adanya EOQ pada suatu perusahaan? Nah, yang pertama itu adalah total cost pasti meningkat teman-teman, total pembiayaan untuk perawatannya. Karena apa? Karena ada barang yang menumpuk, kita harus merawat barang tersebut teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak merawat barang tersebut, itu barangnya akan rusak. Itu nanti ada permasalahannya teman-teman. Yang kedua ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau barang terlalu lama diendapkan, apalagi bahan mentah atau bahan jadi misalkan kain atau lain sebagainya, itu akan mengurangi kualitasnya teman-teman. Itu akan mempengaruhi barang itu ke tangan konsumen nantinya. Nah, tentu itu sangat berbahaya karena ini langsung campur tangan sama konsumen itu sendiri gitu teman-teman semua. Nah, selanjutnya ketika itu kenapa? Barang akan hilang atau rusak gitu teman-teman. Nah, barang atau hilang atau rusak ini pasti gitu karena terlalu lama menumpuk di gudang gitu teman-teman. Nah, hilang tuh nggak tahu kenapa gitu, apa dicuri orang atau gimana. Nah, itu antisipasinya permasalahan. Kalau untuk total biaya itu teman-teman ada biaya TC itu, dan ada juga P, D, Q, and C. Apa singkatan sih teman-teman itu supaya nanti jelas. Saya ada di samping, nanti saya menjelaskan itu rumus dari total biaya itu adalah teman-teman PD per Q tambah CQ per 2. Nah, bagaimana keterangannya? Keterangannya itu adalah TC itu adalah apa? TC itu adalah total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan teman-teman semua. Sedangkan P itu adalah biaya menempatkan pesanan dan menerima pesanan teman-teman semua. Dan sedangkan D itu adalah jumlah permintaan tahunan yang diketahui. Sedangkan Q adalah jumlah unit yang dipesan, setiap pesan dilakukan. Nah, C itu adalah biaya penyimpanan 1 unit sedang selama 1 tahun teman-teman. Ingat, kalau yang C ini biaya penyimpanan 1 unit selama 1 tahun gitu. Jangan nanti 2 tahun, 3 tahun itu tidak akan dihitung dalam biaya penyimpanan kalau di bidang C ini, tapi C ini hanya 1 tahun. Ingat teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengurangi total biaya itu? Nah, itu oke, ini model akan menghitung ukuran pesanan batch murah teman-teman. Nah, tadi termasuk total biaya rumusnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rumus EOQ. Nah, EOQ ini adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk menurunkan total biaya persediaan teman-teman. Ini
tadi kan total biaya nih. Total biaya tuh dari semua perawatan, dari barang-barang tadi yang menumpuk. Nah, oke, ini gunanya itu tuh mengurangi gitu, mengurangi dari supaya minimum itu biaya yang akan dibayarkan oleh satu perusahaan. Nah, bagaimana pula rumusnya gitu? Nah, rumusnya adalah akar 2 kali biaya pesanan dibagi biaya satuan, teman-teman. Nah, juga nanti saya dijelaskan di sini atau saya share gitu gambar supaya teman-teman juga paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Nah, dua kali biaya pesanan tadi ya, bagi biaya satuan. Nah, biaya pesanan itu kan tadi saya sudah jelaskan itu apa? Itu PD, teman-teman. Nah, dibagi C. Jadi akar 2 PD dibagi C. Nah, itu rumus dari itu sendiri, dari slide dari Ansen tersebut. Nah, kita masuk soal, teman-teman. Nah, soal dari slide dari Ansen tadi itu P itu US dollar 25 US dollar sesuai pesanan, itu dalam kurung untuk biaya penempatan, penerimaan pesanan dan lain sebagainya. Sedangkan D itu udah 10.000 adalah permintaan yang diketahui, sedangkan Q udah 1.000 ukuran pesanan, sedangkan C itu $2 per unit. Itu maksudnya apa? Dalam 1 tahun tadi, teman-teman, ingat dalam 1 tahun tadi. Nah, dari diketahui tadi, kita masuk ke rumus total biaya tadi, teman-teman. PD per Q tambah CQ per 2. Nah, PD tadi berapa? Nah, PD itu P itu tadi kan 10.000, teman-teman. Nah, dikali 25 US dollar itu dibagi dengan Q. Q tadi berapa? Q tadi itu adalah 1.000, teman-teman. Nah, tutup kurung itu hasilnya berapa? Hasilnya 250 US dollar. Nah, teman-teman juga nanti bisa lihat slide-nya di sini. Bagaimana perhitungannya nanti juga saya share di sini, teman-teman semua. Nah, dapat tadi 250 US dollar ya. Nah, begitu juga CQ tadi, berapa CQ kita masukin di dalam rumus itu, teman-teman. Hasilnya TC-nya di 1.250 US dollar. Nah, itu kan total biaya, teman-teman. Total biaya dari soal tadi. Nah, bagaimana kita cara mengurangi gitu, teman-teman. Ya, mengurangi total biaya sebagai minimum gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk rumus EOQ tadi, teman-teman. Nah, apa rumusnya tadi? 2 kali biaya pesanan dibagi biaya satuan. Nah, 2 itu memang dari rumus, teman-teman, akarnya. Akar 2 kali PD tadi berapa? Hasil dari 10.000 dikali 25 gitu, teman. Dapat 25 US dollar kali 10.000, nah bagi 2 US dollar. Hasilnya akar 250.000. Nah, dari akar 250.000 dapatnya 500. Nah, itu tadi hasil dari NOK tadi, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita masuk EOQ tadi, teman-teman. Itulah biaya menghitung TC menggunakan ukuran tumpukan EOQ dalam satuan untuk memotong biaya total sebesar 250 tadi, teman-teman. Ingat, kita mencari untuk memotong biaya total sebesar 250 US dollar tadi, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah simple, teman-teman. Itu adalah biaya pesanan tambah biaya tercatat. Itu yang rumus total yang tadi saya jelaskan. Itu PD per Q tambah CQ per 2, teman-teman. Nah, 10.000 dibagi 500 kali 25 US dollar, hasilnya 500 US dollar, teman-teman. Nah, begitu pula CQ nanti saya juga tampilkan di slide ini. Hasilnya juga 500 nanti, teman-teman. TC-nya itu 1.000. Jadi dari oke tadi dapat hasilnya 1.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita akan membahas, teman-teman, titik pemesanan gitu. Apa sih titik pemesanan itu? Mungkin saya akan menjelaskan saat menggunakan model EOQ
Teman-teman tadi menggunakan model AOKI nih. Nah, identifikasi titik pemesanan ulang atau ROP mengurangi kemungkinan kehabisan stok teman-teman, kehabisan dari persediaan itu tuh. Nah, jadi untuk mengidentifikasi titik pemesanan ulang, kita perlu mengetahui bahwa tingkat penggunaannya, waktu tunggu yang diperlukan untuk pesanan yang ditempatkan diterima. Nah, itu dari titik pemesanan tadi teman-teman. Nah, bagaimana sih rumus untuk menyusun ulang titik tadi atau yang disebut dengan ROP tadi teman-teman? Nah, TALI itu mengidentifikasi waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan teman-teman, untuk menghindari kehabisan stok tadi. Nah, bagaimana rumusnya? Itu adalah tingkat penggunaan kali waktu tunggu. Nah, nanti juga jelaskan rumusnya bagaimana. Itu rumus dari menyusun ulang titik atau ROP teman-teman semua. Nah, nanti juga saya jelaskan ini bagaimana grafiknya. Nah, sekarang kita masuk dalam satu persoalan. Itu yang tadi menyusun ulang titik. Kita masuk 50 bagian per hari itu jadi tingkat penggunaan teman-teman. Nah, dikali waktu tunggu tuh misalkanlah kita buat itu 4 hari gitu, 4 hari. Jadi 50 itu kita kali gitu 4, karena 50 ini bagian dari per hari teman-teman. Nah, kita kalikan dalam 4 hari itu. Nah, jadi artinya dalam 200 bagian dalam 4 hari itu teman-teman semua. Nah, gitu juga dengan titik pemesanan itu dalam grafik. Nah, teman-teman juga melihat itu EOQ-nya tadi dapat 500 dalam 10 hari teman-teman, dan dalam 20 hari juga akan menurun ke 20 hari gitu teman-teman semua. Nah, artinya apa? Dengan jumlah pemesanan optimal 500 unit, nah pemesanan ulang harus dilakukan jika tersisa 200 unit teman-teman. Nah, dari situ kita juga dapat kesimpulannya adalah bahwa untuk mencapai 500 unit itu pemesanan ulang harus dilakukan jika tersisa 200 unit teman-teman semua. Nah, kita masuk selanjutnya gitu, persediaan keselamatan gitu teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan persediaan keselamatan ini? Nah, persediaan keselamatan ini adalah apakah persediaan eksternal di bawah sebagai jaminan terhadap fluktuasi permintaan teman-teman. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, rumus itu saya juga akan meletakkan nanti di share atau sebelah kanan atau kiri tak saya. Nanti sebagai penjelasan itulah stok pengaman menyediakan penyangga untuk menyusun ulang titik gitu. Nah, bagaimana rumusnya? Itulah waktu tunggu dikali maksimum atau penggunaan rata-rata. Nah, tadi waktu tunggu kita misalkan tadi kan 4 hari. Nah, kita masuk maksimum atau penggunaan rata-ratanya 60 sampai 50 teman-teman. Nah, jadi 4 hari itu dikali 60 kurang 50 itu maksimum tadi kan 60. Nah, penggunaan rata-rata tadi 50 per hari kan. Nah, jadi 60 kurang 5 itu dikali 4 hari teman-teman, jadi 40 bagian untuk persediaan keselamatannya. Nah, rumus selanjutnya itu adalah ROP tambah stok pengaman teman-teman. Nah, stok pengaman itu untuk apa? Untuk menambahkan buffer untuk menyusun ulang titik teman-teman. Nah, ROP itu adalah rumusnya adalah tingkat penggunaan kali waktu tunggu, itu rumus ROP tadi teman-teman, tambah stok pengamannya. Nah, tingkat penggunaan tadi teman-teman kan 50 nih, 50 bagian per hari nih. Kita tadi yang tingkat penggunaan tadi nih. Nah, waktu tunggu tadi kan 4 hari. Nah, ya, yang kita tambahin nanti stok pengaman. Berapa hasil tadi? Dapat 40 bagian kan? Nah, dari situ kita dapat hasilnya 50 kali 4 kali 40 teman-teman. Hasilnya 240 bagian. Nah, pertanyaannya itu dari perusahaan manufaktur itu. Apakah EOQ dan ROP untuk pembuatan berdasarkan informasi yang diberikan pengontrol kepada manajer ini dari perusahaan manufaktur teman-teman? Contoh soalnya mungkin saya share kiri atau kanan saya nanti. Nah, apa EOQ dari ROP dari perusahaan ini? Nah, rata-rata permintaan pisaunya 320 per hari. Nah, permintaan maksimumnya untuk P adalah 340 per hari.
Nah, sedangkan permintaan tahunan itu adalah 80.000. Biaya pembawa unit itu 5 US dollar, sedangkan biaya penyiapan adalah 12.500 US dollar. Sementara waktu pimpinnya 20 hari, teman-teman. Nah, ini juga saya share nanti gimana cara penyelesaiannya. Nah, kita masuk dulu, teman-teman. Kita masuk dalam rumus EOQ tadi. Apa sih rumusnya tadi? Nah, kan tadi akar 2PD per C, teman-teman. Itu mungkin saya saranin untuk EOQ ini dihafal atau dipahami itu rumusnya, teman-teman. Karena kalau kita salah dari awal itu jawabannya akan salah nanti, teman-teman, di akhir gitu. Nah, rumusnya apa tadi? 2PD per C. Nah, 2 kali P tadi ya gimana, teman-teman? P itu kan biaya pesanan gitu, dapat 80.000 kali dia tadi dapat 12.500, teman-teman. Nah, bagi C tadi kan, C itu kan tadi teman biaya pembawa unit, teman-teman. Yang saya share sebelumnya soalnya kan. Nah, tadi C itu 5. 2 kali 80 kali 12.500 dapat hasilnya 400.000, teman-teman. Itu diakarkan dulu, jangan langsung dihasilkan 400 juta tersebut. Hasil diakarkan itu dapat 20.000 blades gitu. Nah, maksimum yang kita gunakan untuk pisau tadi itu kan 340. Nah, teratanya yang kita gunain itu adalah 320. Jadi dikurangi, teman-teman. Nah, dapat difference-nya itu adalah 20 buah. Itu temnya itu kan 20 kali 20. Itu hasilnya stoknya itu 400 unit, teman-teman semua. Nah, ROP-nya kita cari ROP-nya lagi, teman-teman. Itu kan EOQ tadi kan udah dapat kan 400 gitu. Nah, ROP-nya berapa? Itu kan tadi rumus 320 itu kan rata-rata penggunaan kali berapa waktu yang digunain, kan tadi soal 20 kali tutup kurung tambah 400, teman-teman. 400 itu adalah total stok tadi. Nah, hasilnya 6.800 unit. Nah, artinya apa? Kesimpulan untuk materi pertama ini adalah model menunjukkan bila akan dipesan batch 20.000 bila ada 6.500 bilah tersisa gitu, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu materi pertama yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Zahra Sentika, teman saya. Mungkin materi ketiga nanti disampaikan oleh Titi Maya Putri. Semoga enjoy menikmati, teman-teman. Saya alihkan kepada Zahra Sentika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahra Cantika. Saya akan menjelaskan tentang manajemen inventaris JIT, just in time. Sebelum itu kita harus tahu dulu just in time ini apa. Just in time ini adalah sistem manufaktur tarikan permintaan yang mengharuskan barang ditarik melalui sistem pada permintaan saat ini. Perbandingan manajemen persediaan tradisional dan JIT. Kalau JIT ini sistemnya itu tarik tayang dan juga tidak signifikan, sedangkan tradisional sistemnya itu signifikan. Dan juga basis pemasoknya itu kecil kalau di JIT, sedangkan di tradisional basis pemasoknya itu cukup besar. Dan juga untuk tenaga kerjanya di JIT, karyawan itu terlibatnya itu lebih tinggi, sedangkan di tradisional keterlibatan karyawannya itu cukup rendah. Dan juga tujuan strategis dari JIT yaitu tingkatkan keuntungan, meningkatkan kompetitif, dan juga untuk mengontrol biaya, meningkatkan kinerja pengiriman, dan juga meningkatkan kualitas. Ada juga fitur manajemen inventaris ini, yaitu JIT itu bisa mengelola melalui yang pertama merancang fitur dasar yang berbeda dari sistem inventaris tradisional, dan juga yang kedua biasa mengontrol penyiapan dan membawa, dan juga yang ketiga mengelola kinerja tanggal jatuh tempo, dan yang keempat menghindari shutdown atau mencapai keandalan proses. Fitur inventaris dasar JIT ini tuh bisa membahas tentang manufaktur, dapat dirancang untuk mendorong memperdayakan karyawan dan kualitas produk. Fitur dasar JIT itu adalah mengubah tata letak pabrik ke sel manufaktur, mengelompokkan untuk memperdayakan karyawan, menekankan kualitas melalui kontrol kualitas total, menelusuri daripada mengalokasikan biaya overhead, dan juga mempertahankan tingkat persediaan yang rendah.
Setup JIT dan biaya membawanya tuh bisa menggunakan strategi baru untuk mengurangi dan mengontrol pengaturan dan membawa biaya persediaan, yaitu kontrak jangka panjang dengan berhubungan dekat dengan pemasok, pengisian kembali persediaan dengan jumlah terus-menerus, dan juga menggunakan komputer untuk mengelola pesanan persediaan, dan juga memiliki pemasok di tempat penuh waktu. Sebelum itu, kita harus tahu cara-cara untuk menghindari shutdown di dalam JIT. Sebelumnya tuh, shutdown JIT itu bisa disebabkan oleh kegagalan mesin, bahan atau sub rakitan rusak, tidak tersedianya bahan atau sub rakitan, tangkapan JIT, yaitu bisa perawatannya tuh preventif total, kontrol kualitas total atau CQC, menggunakan sistem kebal. Dan juga kita harus mengetahui tentang batasan-batasan dalam JIT, yaitu waktu dibutuhkan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemasok, pekerja mengalami stres saat beralih ke JIT, produksi mungkin terhenti karena tidak adanya penyangga persediaan, mungkin menempatkan penjualan saat ini dalam resiko untuk menjamin jaminan penjualan di masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menyambung materi dari teman-teman saya, yakni adalah jelaskan teori kendala TOC dan jelaskan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk inventaris manajemen. Apakah keterbatasan sumber daya atau permintaan produk? Itu adalah pertanyaan dari teknik-teknik manajemen. Teori kendala. Theory of Constraint atau TOC berfokus pada 3 ukuran kinerja organisasi. Yang pertama adalah throughput, yaitu tingkat menghasilkan uang melalui penjualan. Yang kedua adalah inventaris, yaitu uang yang dihabiskan untuk mengubah bahan menjadi sebuah hasil. Yang ketiga adalah biaya operasional, uang yang dihabiskan untuk mengubah inventaris menjadi sebuah hasil. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kerja dari throughput? Throughput bekerja untuk meningkatkan dan minimalkan inventaris dan mengurangi biaya operasional pada bahan-bahan baku. Selanjutnya adalah konsep dasar dari TOC. TOC menyarankan bahwa kendala paling baik dikelola melalui yang pertama, memiliki produk yang lebih baik dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memiliki harga yang lebih rendah, artinya jika ingin meningkat, kita harus memiliki harga yang lebih rendah dari barang lain, namun kualitas kita harus tetap terjaga. Selanjutnya adalah menjadi responsif. Menjadi responsif di sini maksudnya kita tuh harus tepat waktu dan kita mempunyai lead team yang sangat bagus. Selanjutnya adalah langkah TOC. Langkah pertama adalah identifikasi kendala yang ada. Yang kedua adalah manfaatkan kendala yang ada. Yang ketiga, turunkan segalanya kepada keputusan yang dibuat pada bagian kedua. Yang keempat, tingkatkan batasan yang mengikat. Yang kelima, ulangi proses tersebut. Jika prosesnya dari awal sudah bagus, maka hasilnya akan menjadi sempurna dan itu akan memberikan teknik-teknik manajemen kita menjadi lebih perfect. Selanjutnya adalah apakah kendala yang sumber daya tersedia dimanfaatkan sepenuhnya? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kendala harus menjadikan suatu perubahan untuk kita. Teman-teman bisa melihatnya di bagian slide kami. Di sini sudah dijelaskan DBR atau Drum Buffer Wrap. Teman-teman bisa melihat bagaimana semua itu diatur dalam sebuah sistem. Baiklah, hanya sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.